Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar semua, adik-adikku yang duduk di kelas 12 IPS, bertemu kembali dengan Kak Ridwan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi populer sosiologi yang sering muncul ya di UTBK hingga bahkan sampai dengan tahun lalu. Nah, dengan sering kita latihan soal yang pola-polanya sering muncul tadi, semoga kamu semua semakin terbiasa, betul nggak? Semakin terlatih dalam menghadapi soal-soal yang materinya dan juga polanya udah sering kita hadapi dalam latihan soal. Pokoknya semakin kamu sering berlatih, tambah mantep nih sobat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus materi populer. Kenapa kita bilang populer? Karena ini cukup sering, bukan cukup ya, banget. Nah, pokoknya sering banget muncul di soal-soal UTBK. Biasanya nih di soal-soal awal nih ya, soal-soal awal sosiologi. Nah, makanya kita akan bahas lebih mendalam, jadi semakin mantap mengenai materi di sekitar bentuk sosialisasi. Nah, seperti yang sobat belajar tahu ya, sosialisasi bentuknya banyak sekali ya, atau diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Nanti kita akan bahas. Setelah itu kita latihan soal-soalnya. Gimana? Udah siap belum? Sengaja kakak tampilkan judulnya adalah Remaja dan Media Sosial. Loh, apa kaitannya ya kak? Pastinya ada dong, mengingat seperti yang sobat belajar tahu ya, salah satu bentuk sosialisasi adalah sosialisasi sekunder, betul nggak? Sosialisasi sekunder menempatkan yang namanya individu pada kondisi menerima pengaruh nilai dan norma sudah berada di luar ruang lingkup keluarganya. Dalam hal ini yang berperan dominan tentunya adalah teman bermain, sekolah, kalau tempatnya sudah luas, kalau individunya sudah dewasa, tempat lingkungan kerja gitu ya, media massa yang juga tidak kalah penting memberikan pengaruh nilai dan norma baru kepada individu tersebut. Makanya sengaja kita gunakan judul Remaja dan Media Sosial sebagai salah satu bentuk sosialisasi. Yuk kita kembangkan ya sobat belajar. Kalau kakak buka dengan pertanyaan ini, pasti kamu semua jadi teringat kembali ya masa-masa kecil dulu ya. Nah, sewaktu sobat belajar masih kecil nih, seusia TK mungkin ya, atau mungkin SD. Pernah nggak ikut karnaval 17 Agustusan? Nah, pada saat kita kecil itu tuh, sering ya kita pakai kostum-kostum yang menunjukkan kita sedang memainkan peran-peran orang dewasa. Misalkan seperti contoh gambar di depan ya, ada seorang anak, mungkin anak TK mungkin ya, yang sedang ikut pawai 17 Agustusan, berperan dengan cara menggunakan seragam polisi cilik. Jadi menganggap sang anak tersebut bagian dari profesi yang dimaksud dan yang ditiru. Nah, kalau mengingat foto tersebut ya, jadi ingat ya, ini terjadinya gara-gara pengaruh apa ya? Pasti dari ruang lingkup terdekat kita saat kita masih kecil ya. Otomatis dalam ruang lingkup keluarga inti, yaitu pengaruh dari ayah ibu. Nah, tentunya parade 17 Agustusan ketika kita memakai kostum zaman kita masih kecil dulu ya sobat belajar, menjadi salah satu contoh sekaligus wujud sosialisasi pernah loh kita alami yang model-modelnya seperti itu ya. Maklum, sosialisasi kata dasarnya adalah belajar, betul nggak? Proses belajar nilai dan norma. Proses belajar tentang peran-peran sosial. Masih banyak lagi nih sobat belajar. Kalau yang mau kakak tanyakan berikutnya, ini khusus buat kamu sobat belajar yang wanita, yang perempuan. Kalau ada yang laki-laki main ini ya nggak apa-apa sih. Tapi kakak ngebayangin yang memainkannya anak perempuan ya, betul nggak? Siapa sobat belajar wanita atau perempuan yang pernah main masak-masakan? Pernah main yang namanya bikin adonan kue-kuehan yang bahan-bahannya dari apa-apa yang kamu temukan di sekitar rumah. Atau mungkin sengaja mama membelikan mainan-mainan menyerupai alat masak. Jadi seolah-olah ketika sobat-sobat belajar yang perempuan tadi ya, masih kecil dibelikan alat-alat masak main-mainan itu, jadi ingin berperan seolah sebagai seorang ibu atau mamah di rumah yang
jago masak, betul gak? Bermain peran masak-masakan ini juga menjadi bagian dan contoh dari adanya proses sosialisasi yang kamu alami di waktu kecil. Dan tentunya nih bagian dari salah satu bentuknya loh, Sobat Belajar ya, bentuk sosialisasi. Bentuk yang mana nih Kak kira-kira nanti kita kembangkan? Masih ingat juga nggak Sobat Belajar? Kapan pertama kali Sobat Belajar memakai baju, bisa menggunakan baju dan memakai baju sendiri ya? Sebelumnya mungkin pada saat masih kecil banget kita dipakaikan bajunya sama ibu, sama ayah, sama mama, sama papa. Suatu ketika mungkin beliau mengajarkan kepada kita, kepada kamu juga di rumah, di usia berapa mungkin ya, tentang cara-cara memakai baju. Masukin tangan yang mana dulu, pakai kancing caranya gimana. Akhirnya Sobat Belajar jadi tahu deh, dan jadi mahir sampai sekarang ya, memakai pakaian atau baju yang kamu hendak kenakan. Nah, ini juga bagian dari proses belajar yang dialami oleh anak-anak atau individu pada masa kecil di saat melewati bentuk sosialisasi juga. Kira-kira bentuk sosialisasinya apa nih? Pastinya sebagian udah pada tahu. Nah, buat adik-adikku semua yang duduk di kelas 12, zaman-zaman kayak gini, lagi persiapan untuk UTBK, lagi persiapan untuk pemilihan jurusan PTN maupun PTS mungkin yang udah kalian jadikan atau kamu jadikan sebagai cadangan ya buat masa depan. Nah, ketika Sobat Belajar mulai menentukan arah tujuan dari mulai pemilihan jurusan, pemilihan fakultas maupun perguruan tinggi negeri yang Sobat Belajar ingin targetkan, tentunya melalui yang namanya perencanaan pertimbangan. Nah, kalau kakak tanya ya, kira-kira proses tersebut hasil dari diskusi Sobat Belajar dengan orang tua, atau jangan-jangan beda lagi cara penentuannya? Jangan-jangan misalkan, Kak Ridwan misalkan jadi kamu ya, pokoknya kamu harus masuk jurusan ini, fakultas ini, PTN ini, biar kamu jadi ini. Jadi ada keinginan orang tua yang hendaknya kita mengikuti beliau agar sesuai dengan keinginan beliau kita menjadi seseorang yang berprofesi tertentu misalkan. Sementara keinginan Sobat Belajar misalkan lain ya, ingin punya minat ini, karir di bidang ini, PTN-nya pengen masuk ke sini. Nah, itu akan menentukan loh ya pola sosialisasi yang akan kamu jalani. Tapi itu bagian dari contoh ya Sobat Belajar mengenai bentuk-bentuk sosialisasi yang kita akan bahas per soal pada kesempatan kali ini. Semoga dengan gambaran seperti itu bikin kamu semangat ya buat kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai bentuk-bentuk sosialisasi. Jangan lupa rajin belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, Sobat Belajar semuanya, kita lanjut lagi yuk. Bahasan di sekitar sosialisasi. Sosialisasi bentuknya sangat beragam. Begitu juga dengan soal-soal di sekitar bentuk sosialisasi itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas soal-soal UTBK, model-model yang seperti apa, bahas tentang sosialisasi, khususnya bentuk-bentuknya, sedikit nih pancingan buat Sobat Belajar lagi ya. Kalau melihat usia saat ini Sobat Belajar duduk di kelas 12 IPS, sudah masa remaja, sebentar lagi dewasa. Dan saat itulah pilihan mengenai jalan kehidupan sudah harus Sobat Belajar tentukan dari mulai sekarang. Makanya kalau kita mengingat kembali ya, khususnya kamu semua di rumah yang sedang berusaha merencanakan masa depan, tidak boleh lupa yang namanya proses sosialisasi masih terus kamu jalani. Hingga akhirnya Sobat Belajar mandiri dan punya tanggung jawab yang semakin mantap. Nah, kalau berbicara mengenai yang namanya sosialisasi ya Sobat Belajar, pasti kalau kakak pernah bertanya kepada kamu semua nih pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau ditanya berapa sih Kak banyaknya bentuk sosialisasi itu gitu ya, apa saja klasifikasi sosialisasi itu secara umum, pastinya sebagian dari Sobat Belajar sudah tahu ya, tapi biar lebih membuat ingatan Sobat Belajar fresh lagi, kita bahas sedikit lagi ya mengenai sosialisasi. Nah, berdasarkan klasifikasi secara umum mengenai yang namanya bentuk sosialisasi bisa kita
lakukan pembagian sebagai berikut nih Sobat Belajar. Pertama adalah klasifikasi berdasarkan polanya. Nah, berdasarkan pola, ada dua bentuk yang namanya sosialisasi. Mungkin tadi di awal kakak sempat menyinggung ya, siapa yang dalam proses sosialisasinya kerap kali harus mengikuti keinginan orang tua. Misalkan mama menyuruh kamu untuk memilih jurusan yang beliau inginkan, ingin karirnya sesuai dengan yang mama arahkan. Sementara mungkin ada teman atau mungkin kamu juga ngalamin, enggak kak, kalau saya mah kak, menentukan jurusan, pilihan, minat pekerjaan saya sesuai dengan minat saya sendiri. Mama mah cuma sebagai fasilitator saja. Wah, bisa jadi itu menentukan pola-polanya berbeda ya. Tapi setidaknya berdasarkan polanya, bentuk sosialisasi dibagi dua ya, Sobat Belajar. Pertama, sosialisasi represif. Nah, sosialisasi represif ini menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Dalam hal ini, keinginan orang tua menjadi sebuah keharusan bagi sang anak. Anak harus mengikuti keinginan orang tua, komunikasi sifatnya satu arah, makanya disebut kategorinya sosialisasi represif. Bisa ya Sobat Belajar, selebihnya ada sosialisasi partisipatif. Sesuai dengan namanya ya, sosialisasi partisipatif menunjukkan bahwa dalam proses sosialisasi ini anak ikut berpartisipasi, ikut berperan dalam mengambil keputusan, ikut berperan dalam menentukan yang namanya keinginan dalam hal pilihan yang ingin didapatkan anak tersebut. Misalkan tadi pemilihan jurusan perguruan tinggi negeri, misalkan yang ingin dicapai oleh seorang anak, boleh ditentukan oleh minat anaknya sendiri. Orang tua hanya berperan sebagai fasilitator. Adik, kamu maunya masuk jurusan apa? PTN mana? Mama pokoknya mendukung semua yang kamu inginkan. Bahkan apapun cita-cita kamu, mama akan dukung. Wah, berarti pola yang seperti itu disebutnya sosialisasi partisipatif. Anak ikut terlibat dalam menentukan pilihan dan nilai-nilai yang dikenakan oleh orang tua. Bisa ya Sobat Belajar, berdasarkan polanya ada dua bentuk. Betul nggak? Sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Gampang bukan? Lanjut lagi ya. Kemudian, klasifikasi bentuk sosialisasi berdasarkan tipe. Nah, berdasarkan tipenya ada dua lagi nih Sobat Belajar. Yaitu tipe yang formal. Wah, kalau dengar formal berarti kesannya resmi ya Kak? Bisa jadi. Tapi maksudnya formal lebih spesifik tuh kayak gimana ya? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah sosialisasi informal. Dalam artian di sini, apakah nggak resmi atau gimana ya Kak? Nih, kita kembangkan lagi nih. Berdasarkan tipenya ya, sosialisasi formal, Sobat Belajar, adalah sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang punya kewenangan, punya yang namanya hak untuk menjalankan program sosialisasi secara resmi. Misalkan wewenang dari negara diberikan kepada pihak sekolah, betul nggak? Kepada pihak universitas, kepada sebuah lembaga-lembaga resmi, dalam kurung formal, karena punya kewenangan. Perguruan tinggi, sekolah, atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang memang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh pihak pemerintah ya untuk melaksanakan program pendidikan formal tadi. Makanya disebut pendidikannya pendidikan normal. Itu mungkin contoh yang namanya sosialisasi formal yang paling sering kita temui. Selebihnya kalau dihubungkan dengan yang namanya sosialisasi sebaliknya nih Kak, informal, berarti tanpa melalui lembaga-lembaga resmi, dilaksanakan oleh siapa saja yang tidak harus memiliki kewenangan dan bersifatnya lebih fleksibel, lebih kekeluargaan. Pertemanan atau sifatnya kita bilang tidak resmi. Misalkan kalau Sobat Belajar ya lagi ngumpul sama teman-teman bermain, mungkin lagi ngumpul berkelompok nongkrong dan sebagainya. Sifat hubungannya tidak formal. Tidak ada aturan-aturan yang bersifat formal atau resmi. Selebihnya, kalaupun misalkan ada pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku, sifatnya tidak kaku sanksinya. Misalkan kakak berteman dengan kelompok teman-teman yang sering kakak di situ nongkrong dan sebagainya sudah akrab. Suatu ketika kakak misalkan punya hutang dan akhirnya hutangnya ditagih, kakak belum mampu bayar. Kakak akhirnya menyatakan, mohon maaf, kakak belum bisa membayar hutangnya, dan itu menunjukkan ketika teman kita memberikan yang namanya keleluasaan, keringanan membayar hutang tanpa ada sanksi hukuman secara tegas, menjadi bukti bahwa sifat hubungannya disebut fleksibel ya, tidak kaku dan tidak formal. Gimana Sobat Belajar? Itu mengenai bentuk sosialisasi
berdasarkan tipenya. Gampang bukan ya? Lanjut lagi yuk. Berdasarkan bentuknya. Nah, klasifikasi sosialisasi berdasarkan bentuknya ada 2 juga nih Sobat Belajar. Yang pertama, sosialisasi primer. Wah, kakak mah yakin Sobat Belajar sudah tahu ya. Sosialisasi primer itu berarti sosialisasi yang paling utama. Sosialisasi yang paling penting. Dan sosialisasi yang paling awal dialami oleh individu dari sejak ia lahir. Kira-kira Sobat Belajar bisa membayangkan ya, pada saat sosialisasi primer ini dialami oleh seorang individu, berarti yang sangat berperan dan dominan sekali perannya dalam menanamkan nilai dan norma, pastinya adalah pihak orang-orang terdekat. Atau kita menyebutnya apa tuh Sobat Belajar? Betul, significant others, orang-orang terdekat kita. Nah, dalam hal ini orang-orang terdekat kita di ruang lingkup keluarga, siapa lagi ya kalau bukan ayah, ibu, kakak, adik kita di rumah. Nah, ketika beliau-beliau tersebut memberikan pengaruh penanaman nilai dan norma dari sejak kita kecil dan menjadi pihak yang dominan, memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi kita yang paling awal, ini berperan dalam membentuk kepribadian kamu loh Sobat Belajar. Sehingga nanti diharapkan setelah kamu memiliki kepribadian yang kuat akibat dari hasil sosialisasi primer itu, Sobat Belajar udah siap menghadapi yang namanya tantangan pengaruh di luar rumah yang lebih besar godaannya dan sebagainya. Makanya kalau bisa kita bilang apa ya Sobat Belajar? Sosialisasi primer sangatlah betul, sangat penting Kak. Karena bisa menjadi benteng kepribadian individu, mencegah dari penyimpangan-penyimpangan sosial. Betul nggak Sobat Belajar? Makanya kuatkan benteng kepribadian kita ya, biar tidak mudah terpengaruh oleh beragam penyimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya apalagi Sobat Belajar nih? Yaitu sosialisasi sekunder. Sesuai dengan namanya sekunder, ini artinya bentuk sosialisasi yang dijalankan setelah melewati sosialisasi primer, di mana pihak-pihak yang berperan dalam proses sosialisasi ini berada di luar ruang lingkup keluarga inti. Wah, kalau gitu siapa Kak? Tidak lain adalah teman bermain Sobat Belajar semua. Kamu punya teman ya, punya sahabat, punya yang namanya aktivitas dengan kelompok teman bermain, teman nongkrong, teman belajar, atau apapun yang Sobat Belajar punya minat di dalamnya berkaitan dengan interaksi dengan orang-orang di sekitar minat tersebut. Selebihnya sekolah. Dan yang tidak kalah penting sesuai dengan judul dan tema kita hari ini, media massa. Salah satu wujudnya adalah media sosial. Wah, kakak yakin wah, kalau remaja seusia Sobat Belajar saat ini kelas 12 IPS paling sering bersosialisasi dengan sosial media, betul nggak? Untuk curhat, unek-unek, bahkan mencari informasi, sarana pertemanan, dan sebagainya, apalagi yang namanya hiburan itu sangat kental dengan penggunaan yang namanya fasilitas media sosial. Makanya itu menjadi contoh sekaligus wujud dari bentuk sosialisasi sekunder. Betul ya, Sobat Belajar? Oke, dengan bahasan seperti itu, kakak yakin kamu semua udah siap ya kita bahas latihan soal materi populer UTBK bentuk-bentuk sosialisasi. Ayo kita bahas. Soal pertama nih Sobat Belajar. Di sekitar pertanyaannya kakak bacakan dulu ya. Proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat adalah definisi dari titik. Wah, ketika seorang anak ya belajar. Wah, ada kata kunci belajar, betul nggak? Seperti yang Sobat Belajar tahu ya. Proses belajar itu namanya proses, betul, proses sosialisasi. Kak, apakah yang dipelajari? Wah, macam-macam loh Sobat Belajar. Proses belajar kita pada saat kita masih kecil, hingga kita saat ini udah dewasa pun masih terus berlangsung, bisa menyerap unsur-unsur beragam dari mulai nilai, norma gitu ya. Kemudian keyakinan, kepercayaan, pengetahuan, bahkan peran-peran dalam kehidupan masyarakat. Misalkan tadi, di awal kakak sempat memberi contoh ada gambar seorang anak memakai kostum polisi, tentara pada saat pawai 17 Agustusan. Berarti anak tersebut ya,
sedang meniru peran-peran orang dewasa sesuai dengan profesinya dengan memakai kostum yang sama. Nah, ketika belajar peran-peran orang lain dijalankan melalui proses belajar tadi, itulah yang disebut proses sosialisasi. Gimana sobat belajar? Gampang kan ya sosialisasi? Jadi dengan demikian nomor 1, gampang soal kayak gini. Jawabannya adalah sosialisasi. Kak, bahas dong Kak yang B. Oke. Kita bahas nih, yang B, difusi, diambil dari konsep sosiologi, artinya proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat. Jadi beda ya, kalau sosialisasi proses belajar, difusi proses penyebaran. Pernah dengar dong yang namanya urutan tanggal lagu dari luar negeri, misalkan zaman kakak sekolah tuh ada urutan lagu namanya Top 40. Dari Amerika, kakak ikutin banget tuh perkembangan lagu-lagu barat dari Amerika. Setiap minggu berubah, betul nggak? Wah, berarti tuh kakak dapetin pengaruh unsur budaya barat, khususnya lagu-lagu. Misalkan zaman kakak sekolah tuh SMA lewat radio misalkan ya. Dan intinya, pengaruh budaya Amerika lewat lagu-lagu yang kakak dengar adalah proses difusi yang kakak alami. Kakak yakin zaman sekarang mah sobat belajar semakin deras ya pengaruh budaya yang masuk dari luar pun. Tapi kakak harap kamu tetap bijak ya, memilah-milih unsur budaya yang diterima. Jangan sampai kebablasan. Betul nggak sobat belajar? Harus sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Jadi nomor 1, jawabannya A, yang B artinya proses penyebaran budaya, yang yang C artinya proses mempelajari nilai-nilai budaya yang dimiliki, yang D artinya proses masuk dan berkembangnya sistem budaya global yang ada di dunia internasional ke dalam suatu masyarakat. Selebihnya modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dari tradisional ke arah modern. Nomor 1 gampangnya sobat belajar. A jawabannya. Lanjut. Nomor 2. Beberapa orang ahli sosiologi berpendapat bahwa yang diajarkan melalui sosiologi apa ya? Wah ya ini nih pertanyaannya gampang-gampang bikin kamu semua jadi berpikir kembali. Betul nggak sobat belajar? Ayo jujur deh, menurut kamu kira-kira jawaban dari pilihan di depan itu menurut sobat belajar ya termasuk mudah atau susah ya? Kakak yakin mah pasti jadi mudah ya. Apalagi tadi udah kita bahas bahwa yang dipelajari Kak dalam proses sosialisasi itu adalah peran-peran sosial agar kita bisa dan mampu beradaptasi ketika kita udah berada pada posisi berbaur dengan masyarakat, bisa diterima dan sesuai dengan harapan masyarakat. Misalkan sobat belajar statusnya sebagai apa nih? Siswa Kak. Oke, pelajar ya. Oke, kakak nih misalkan masyarakat. Misalkan kamu sobat belajar berada di tengah-tengah masyarakat dan kakak mengetahui kamu sebagai seorang pelajar. Nah, berarti harapan kakak dan masyarakat yang lain terhadap kamu itulah yang dinamakan peran-peran sosial yang harus dijalankan sesuai dengan status kamu nih sobat belajar. Nah, itulah yang kita dan kamu juga pelajari melalui proses sosialisasi. Jadi dengan demikian ya sobat belajar, sepakat bahwa semua ahli sosiologi bahwa unsur yang dipelajari melalui proses sosialisasi adalah tidak lain merupakan peran-peran sosial. Jawabannya mah gampang, B. Tuh, oke? Yuk kita buktikan. Ini dia, menurut sosiolog Amerika Peter L. Berger, beliau menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota di masyarakat agar bisa berpartisipasi. Wah, kebayang ya kalau kita nggak punya modal untuk bisa modal kita berpartisipasi, beradaptasi, pasti kita akan kesulitan. Seperti orang yang meraba-raba sesuatu, belum tahu harus ngapain, harus bersikap bagaimana gitu ya. Nah, melalui proses sosialisasi kita diajarkan. Kita belajar bisa beradaptasi dan juga bisa berpartisipasi. Betul nggak sahabat belajar? Gampang, ini dia. Peranan salah satunya, selebihnya adalah nilai dan norma-norma sosial. Gampang ya? Nomor berikutnya kalau gitu. Sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga. Wah, ini mah kakak yakin nggak perlu dibahas lagi ya. Karena sobat belajar mah udah tahu ya, sosialisasi yang perannya didominasi oleh peran penting keluarga dalam penanaman nilai dan norma guna menanamkan kepribadian buat anaknya yang bisa jadi semakin mantap dan kuat untuk menjadi benteng kepribadian di masa dewasa nanti. Yaitu sosialisasi yang paling awal loh sobat belajar, yang paling utama dan paling penting.
Kak, kok paling penting? Iya, karena dengan melalui proses sosialisasi ini, dijamin kepribadian anak jadi mantap. Jangan sampai kayak kasus gini, Sobat Belajar. Pernah mungkin Sobat Belajar membaca ya, atau mungkin mendengar kabar, Kak, ada kabar Kak, anak SD, maaf Kak, nonton film porno. Wah, itu gimana ya Kak, anak SD udah melakukan tindakan asusila. Itu dipertanyakan. Apanya Kak yang dipertanyakan? Proses sosialisasinya gimana ya? Kok bisa anak sekecil itu bisa mengalami penyimpangan sosial? Apakah enggak dibentuk kepribadian yang kuat dalam dirinya? Nah, itulah mengapa sosialisasi primer jadi penting ya Sobat Belajar. Oke, nomor 3 mah. Jawabannya kenapa A? Bisa ya Sobat Belajar? Gampang ini mah. Sip, kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong, Kakak yakin Sobat Belajar masih tetap semangat ya? Karena bahasan tentang sosialisasi mah bikin kamu semua jadi pengen nyoba lagi soal-soal baru. Dan sejauh mana sih Kak tingkat kesulitannya? Saya ngerasa kok soalnya gampang-gampang ya. Itu menjadi bagian dari yang namanya target kita ya Sobat Belajar, biar kamu semakin terbiasa jadi mahir ya, kalau kita bilang jadi mahir menghadapi soal-soal sosialisasi. Oke Sobat Belajar, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 4 nih Sobat Belajar mengenai sosialisasi yang cirinya begini. Sosialisasi yang menekankan pada penggunaan hukuman. Wah, perasaan tadi pernah kita bahas ya. Sosialisasi yang menekankan pada penggunaan hukuman bagi yang namanya individu yang tidak sesuai dengan namanya aturan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan ayah dari Kak Ridwan menginginkan misalkan Kak Ridwan harus masuk ke jurusan, misalkan ya, kakak juga anak IPS, akuntansi. Beliau pengen kakak jadi akuntan, tapi kakak lebih pengen jadi seorang seniman misalkan. Akhirnya nggak terjadi yang namanya keselarasan, yang namanya visi dan misi antara kakak dengan orang tua kakak tadi ya, dengan ayah. Nah pada akhirnya kakak jadi dapat hukuman dari ayah kakak, yaitu nggak diberi uang jajan, nggak diberi uang saku, dan nggak dibayarkan biaya kuliahnya dengan sanksi karena udah nggak menuruti keinginan orang tua kakak. Nah, bisa jadi itu contoh dari penerapan sosialisasi yang kita maksud. Nah, kakak yakin Sobat Belajar tahu ya bentuk yang seperti itu. Tadi di bahasan awal kita pernah singgung bahwa sosialisasi yang menekankan pada penggunaan dan penerapan sanksi hukuman terhadap kesalahan yang dibuat adalah sosialisasi yang bentuknya adalah pinter, represif. Betul. Ada nggak pilihannya? Ada Kak. Di jawaban C, betul nggak? Betul. Gimana? Semakin gampang ya Sobat Belajar? Jadi pengen nambah latihan soal terus nih. Gak apa-apa, pokoknya tugas kakak biar memotivasi kamu semua. Jadi tambah semangat. Wah, tadi yang udah dibahas sama Kak Ridwan, itu belum apa-apa deh. Aku pengen nyari yang lebih susah, dan aku yakin bisa ngerjainnya. Wah, itu keren banget Sobat Belajar. Minimal ya, bikin jadi kamu jadi penasaran. Dan rasa ingin tahunya semakin ingin terbalaskan. Makanya lebih sering-sering secara aktif ya Sobat Belajar, terus berlatih. Jangan hanya belajar saja ya, pernah kakak bilang deh, jangan hanya sebatas belajar. Belajar menambah pengetahuan, tapi kalau kamu berlatih, membuat kamu semakin terampil dan semakin ahli di bidang itu. Betul nggak? Itulah bedanya pembelajar dengan yang giat berlatih. Nah, berikutnya ada soal lagi nggak sih Kak yang lebih susah? Tapi sebelum ke situ, lihat bahasannya sedikit ya. Oh, bahasannya mah kakak yakin sudah tahu semua. Bentuk sosialisasi berdasarkan polanya tadi ada 2. Yang represif, ini jawaban kita ya. Dan satunya lagi, partisipatif. Saran kakak ya, kalau misalkan Sobat Belajar suatu ketika nih, sudah punya keluarga, membentuk keluarga inti, punya keturunan anak-anak yang lucu-lucu di masa mendatang, masa depan ya. Kakak sarankan nih, kamu harus bijak-bijak melaksanakan proses sosialisasinya. Kalau bisa berimbang, partisipatif pastinya penting, represif, tetapi jangan juga ditinggalkan. Ya kalau bisa setengah-setengah, di tengah-tengahnya itu, Sobat Belajar bisa menempatkan posisinya. Gimana? Bisa ya? Lanjut lagi yuk. Di soal berikutnya nih Sobat Belajar, soal nomor 5. Apakah semakin mudah atau semakin susah? Kita cek ya. Soal nomor 5 nih Sobat Belajar, membahas tentang suatu situasi di mana seorang anak kecil
mulai belajar mengambil peran orang yang berada di sekitarnya. Wah, ini kakak akan memberikan kesempatan kepada sobat belajar untuk sedikit menganalisisnya ya, biar lebih mantap. Ingat loh ya, tahapan sosialisasi ada berapa sobat belajar? Ada 4, betul nggak? Ada 4 tahap sosialisasi. Tahap yang pertama adalah tahap ketika anak mulai belajar meniru. Anak mulai belajar meniru, tapi belum sempurna. Yang kedua adalah ketika anak meniru dan mulai dapat menjalankan peran-peran orang di sekitarnya lebih sempurna. Misalkan tadi ya, ada seorang anak yang memakai alat-alat masak untuk main masak-masakan, main tembak-tembakan, main dokter-dokteran, itu menunjukkan anak udah mahir nih meniru peran-peran orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kalau yang tadi tahap pertama, tahap persiapan, anak belum mampu meniru secara sempurna. Pernah mungkin kakak utarakan bahwa contoh tahap yang paling awal, tahap persiapan itu, anak meniru tapi belum sempurna, misalkan seperti seorang balita yang menyebut kata-kata meniru orang tuanya tapi belum sempurna, gitu ya. Nah, ayo makan yuk nak, misalkan gitu ya, mama berbicara kepada anaknya, sang anak balita bilang, mama. Mamanya bilang, yuk minum, mama mimi mah, gitu ya. Itu menunjukkan tahapan-tahapannya jelas ya. Meniru belum sempurna, tahap ketika seorang anak siap menerima dan meniru peran-peran orang yang di sekitarnya namanya play stage. Kemudian tahap game stage. Tahap game stage artinya tahap ketika individu atau sobat belajar mulai memerankan peran-peran sebenarnya dari diri kamu sendiri. Tahap disebutnya tahap siap bertindak sesuai dengan status yang kamu miliki. Siapa di antara sobat belajar semua yang belajarnya masih disuruh sama orang tua? Kakak yakin nggak? Betul nggak? Udah kelas 12, belajar adalah suatu kesadaran pribadi sendiri, betul nggak? Nggak perlu, ayo belajar, mau TBK, mau ujian, yang rajin. Oh, nggak perlu, kakak yakin mah kesadaran sudah muncul sendiri sesuai dengan peran dan status yang dimiliki. Itu berarti tahapannya adalah, jelas ya, ulang lagi. Tahap ketika seorang anak bermain peran namanya play stage. Tahap ketika seorang anak mulai siap bertindak sesuai dengan status dan perannya adalah tahap game stage, yaitu kakak yakin zaman sekarang kamu berada nih, sobat belajar, duduk di kelas 12 IPS, udah menjelang mau jadi anak kuliahan, amin gitu ya, dan sebagainya. Dan tahap yang terakhir, tahap generalize others, tahap ketika individu sudah dewasa menerima norma-norma kolektif yang lebih luas lagi. Berarti jawaban nomor 5, seorang anak mulai mengambil peran orang lain ya, bukan peran dirinya loh, mulai mengambil peran orang lain, berarti meniru ya, betul nggak? Layaknya tadi anak yang main polisi-polisian, main dokter-dokteran, main masak-masakan. Apa namanya sobat belajar? Apalagi kalau bukan play stage, betul nggak? Play stage, tahap bermain, diambil dari kata dasar play artinya bermain, betul nggak? Tahap bermain peran dari individu terhadap peran-peran orang-orang yang ada di sekitarnya. Gampang kan sobat belajar ya? Lanjut lagi. Nomor 6. Sosialisasi represif. Wah, ini udah sering banget ya kita bahas ya. Sosialisasi represif. Apa tuh Kak? Tadi tuh berdasarkan polanya ada 2 ya. Sosialisasi partisipatif dan sosialisasi represif Kak. Kalau partisipatif, mengikutsertakan anak dalam mengambil keputusan mengenai apa-apa yang dipilih dalam proses sosialisasi tersebut. Orang tua berperan sebagai yang namanya pendukung, fasilitator. Ada komunikasi yang sifatnya 2 arah. Orang tua tidak memaksakan kehendaknya ya, melainkan pusat sosialisasinya kepada anak, kepada keinginan anak. Anak maunya apa, orang tua sebagai pihak yang memfasilitasinya. Sebaliknya, sosialisasi represif menekankan pada keinginan orang tua, berpusat pada keinginan orang tua, represif, dan dengan menerapkan yang namanya penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pihak yang melanggar yang namanya peraturan. Dalam hal ini, sobat belajar, berarti sosialisasi represif menekankan pada pintar. Jawabannya yang D ya, betul nggak sih? Wah, bener banget, pintar. Oke, ini soal-soal yang tadi kita bahas nih, soal-soal campuran atau gabungan ya sobat belajar dari
SBMPTN dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin paling mendekati 2017 deh kalau tidak salah ya. Dan semakin beragam menunjukkan pola-pola soal sosiologi yang materinya sosialisasi mah kayaknya semakin mudah ya untuk kita hadapi. Betul nggak sih sahabat belajar? Harus yakin ya, harus optimis dan percaya diri. Caranya gimana sih Kak? Giat berlatih. Semakin kamu giat berlatih, semakin optimis. Di sisi lain kalau jarang berlatih, jadi pesimis. Betul nggak sih? Iya ya Kak, benar juga ya. Saya paling pede tuh Kak kalau keluar rumah, kalau udah berlatih, kalau udah misalkan menyiapkan sedini dan semaksimal mungkin. Wah, jadi keren, jadi perasaan kita jadi pede. Tapi semakin kita nggak siap, kita jadi semakin kurang percaya diri ya. Betul nggak sahabat belajar? Makanya biar kamu percaya diri dan yakin, dipersiapkan sejak dini, sering-sering berlatih soal-soal. Nggak harus dengan Kak Ridwan saja ya. Yang lebih bagus juga dilanjutkan dengan belajar secara mandiri di rumah. Ditemani oleh fasilitas termasuk soal-soal atau buku-buku maupun dari media-media yang ada di situs-situs internet. Oke, sahabat belajar, kita lanjut lagi ya. Nomor 7. Sosialisasi. Pertama, yang dijalani individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Disebut apa? Wah, Kak yakin ini pada tahu semuanya jawabannya ya. Sosialisasi yang pertama kali, yang paling pertama Kak, yang paling awal, sosialisasi yang benar-benar pertama kali dijalani oleh individu, oleh seorang anak. Apalagi sih kalau bukan sosialisasi primer. Betul nggak sahabat belajar? Benar. Sebutkan dong ciri-ciri sosialisasi primer, sahabat belajar. Ya tadi sosialisasi ini paling awal, paling pertama. Yang kedua, sangat penting bagi pembentukan kepribadian. Yang ketiga, apalagi cirinya sahabat belajar? Di mana peran orang tua sangat dominan dalam penanaman nilai-nilai dan norma ke dalam kepribadian anak atau individu. Gampang bukan? Nomor 7 jawabannya mah A. Setuju. Setuju. Kita lanjut lagi ya sobat belajar. Nah, soal model seperti ini pernah ada nih sobat belajar di UTBK masa lalu ya. Tapi kalau misalkan tahun ini keluar lagi model seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting sobat belajar udah siap ya. Atau jenis seperti ini soalnya juga muncul di soal-soal ujian-ujian mandiri. Nggak apa-apa, yang penting kamu udah terbiasa menghadapi pola-pola soal apapun bentuknya. Soal seperti ini, sobat belajar, caranya begini nih. Bila pernyataan, jadi ada dua bagian ya sobat belajar. Yang bagian atas namanya pernyataan. Ini namanya disebut kalimat pernyataan. Ya. Yang bawah namanya kalimat yang namanya akibat. Yang tugas kita untuk menganalisis. Adakah hal-hal yang perlu kita yang namanya analisa? Pertama gini, bila pernyataan atas benar, ya, bila pernyataan atas benar nih sobat belajar, bila pernyataan atas benar dan juga pernyataan bawah benar, di mana dua-duanya menunjukkan sebab akibat, pastikan itu jawabannya A. Ulang lagi ya. Jawabannya akan A bila yang namanya pernyataan atas benar, pernyataan bawah juga benar. Dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Sebaliknya, bila pernyataan atas benar, pernyataan bawah benar, tapi nggak menunjukkan hubungan, itu cukup jawabannya B saja. B. Lanjut. Jawaban atas benar, Kak. Tetapi pernyataan bawahnya salah. Dengan demikian, kalau atasnya benar, bawahnya salah, berarti C ya, sobat belajar. Lanjut, jawabannya akan D, bila kebalikannya, sobat belajar. Bila atasnya salah, bila bawahnya benar. Atas salah, bawah benar, D. Dan satu lagi, jawabannya akan E, sobat belajar, bila kedua pernyataannya salah. Paham? Kalau dua-duanya salah, Kak. Yang atas salah nih Kak kalimatnya. Yang bawah juga salah Kak. Pastikan itu jawabannya E. Yuk kita terapkan ya sobat belajar. Udah siap? Kakak bacakan ya. Sosialisasi sekunder lebih penting daripada sosialisasi primer.
Setuju nggak sobat belajar? Wah, nggak setuju Kak. Terbalik Kak, justru yang paling penting sosialisasi primer. Karena sosialisasi primer adalah benteng bagi kepribadian yang mantap bagi individu. Jadi pernyataan yang atas benar atau salah? Sobat belajar, salah Kak. Jadi atasnya salah nih. Yang berikutnya adalah kalimat yang bawah. Sosialisasi antisipatoris merupakan suatu bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan. Waduh, kalimatnya ini mungkin kurang lengkap ya. Tapi intinya mempersiapkan individu ya di kehidupan yang lebih luas maksudnya. Nah, dalam hal ini ya, sosialisasi antisipatoris secara umum tidak terdapat dalam pola-pola atau bentuk sosialisasi yang dijelaskan secara umum di teori. Sehingga yang namanya kalimat bawah pun jadi kurang tepat dan kita bisa bilang ya tidak sesuai dengan teorinya. Sehingga dalam hal ini kita bisa nyatakan nih sobat belajar, kalimat yang atas salah, yang bawah juga salah. Dengan demikian jawabannya, nih kalimat yang lengkap nih sobat belajar. Dengan demikian jawabannya jadi dua-duanya salah sobat belajar tuh. Atas salah, bawah juga salah. Kalau gitu jawabannya apa sobat belajar? Kakak tungguin. A, kalau dua-duanya benar menunjukkan sebab akibat. B, kalau dua-duanya benar tapi tidak nyambung Kak. C, bila atasnya benar bawahnya salah. D, bila atasnya salah bawahnya benar. E, bila dua-duanya salah. Kalau dua-duanya salah apa? Pinter. E ya jawabannya sobat belajar. Gampang bukan? Gitu. Saatnya kita bahas soal yang model gini ya sobat belajar. Pilihan 1, 2, 3, 4. Kakak bacakan. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder memiliki tahapan proses resosialisasi yang didahului oleh proses desosialisasi. Pranata yang menjalankan peran di atas adalah, maksudnya di sini adalah proses sosialisasi melewati dua tahap. Ada resosialisasi adalah penanaman kembali nilai-nilai dan norma ke dalam diri individu. Jadi ditanamkan kembali nilai-nilai baru. Sementara desosialisasi artinya sobat belajar ya, desosialisasi artinya pencabutan yang namanya nilai-nilai dan norma dalam kepribadian individu. Kok bisakah kepribadian individu nilai-nilai dicabut? Bisa saja. Misalkan seorang tahanan korupsi yang akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan penjara, hak-haknya dicabut, statusnya dicabut, dihilangkan nilai dan norma yang ada dalam dirinya. Itu namanya desosialisasi. Dan akhirnya ditanamkan kembali nilai-nilai norma agar bisa siap terjun ke masyarakat, namanya resosialisasi. Yang menjalankannya nih sobat belajar adalah yang namanya lembaga pemasyarakatan. Para tahanan tuh ngalamin itu ya sobat belajar. Rumah sakit jiwa dan juga lembaga pendidikan militer serta universitas atau perguruan tinggi. Ketika kamu nanti kuliah, awal-awal masuk nggak langsung kuliah belajar normal, tapi ada proses yang namanya desosialisasi, pencabutan nilai dan norma status kamu yang lama sebagai seorang pelajar dicabut, akan ditanamkan status baru seorang mahasiswa. Betul nggak sobat belajar? Jadi dengan demikian jawabannya semuanya sobat belajar. Kalau jawaban kayak gini semuanya apa Kak? 1, 2, 3, 4 jawabannya betul nggak sobat belajar? Mantap kan ya? Pola soal UTBK pernah seperti ini sobat belajar. Tapi kakak harap dengan bahasan kali ini bikin sekali lagi ya sobat belajar jadi semakin termotivasi giat berlatih. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.